wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menerangi materi yang akan saya ajari, apakah dari teman-teman ada yang tahu ada beberapa bagian ilmu bahasa Arab? Tidak tahu. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan pembagian ilmu bahasa Arab, yaitu terbagi menjadi 13. Di antaranya ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu syaraf, ilmu istiqaq, ilmu a'rad, ilmu qafi, ilmu qardu syamri, ilmu khat, ilmu insya, ilmu mukhadarat, ilmu bad'i, ilmu badi, ilmu bayan, dan ilmu ma'ani. Dan di sini saya akan menjelaskan ilmu nahwu saja. Nah, pengertian ilmu nahwu, ilmu pengetahuan yang membahas perihal kata-kata Arab, baik ketika sendiri maupun ketika terangkai dalam kalimat. Dengan kaidah-kaidah ini, orang dapat mengetahui Arab baris akhir kata-kata yang tetap barisnya, baik dalam kurung mabni, kata-kata yang dapat berubah. Tujuannya adalah untuk menjaga kesalahan-kesalahan dalam menggunakan bahasa Arab. Untuk menghindarkan kesalahan itu, makna dalam rangka memahami Al-Quran dan hadis dan tulisan-tulisan ilmiah atau karangan. Dan ilmu nahwu juga bisa diartikan ilmu untuk mengetahui hukum akhir dari suatu kata atau suatu kalimat. Contohnya yaitu ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Ra'aitu rajulan, saya melihat seorang laki-laki. Marartu birajulin, saya berjumpa dengan seorang laki-laki. Nah, dalam ketiga kalimat ini kita berfokus kepada kata rajulun, yaitu artinya seorang laki-laki. Dalam kata rajulun, kalimat awal ini kita perhatikan pada huruf akhir dari kata tersebut, yaitu huruf lam. Bahwasanya pada kalimat rajulun dia berharokat dhamma. Namun kita juga melihat pada yang kedua, yaitu rajul. Di sini ia mempunyai harokat fathah. Sedangkan untuk kalimat yang ketiga, yaitu birajulin, dia mempunyai harokat kasroh. Dan bisa diartikan ilmu untuk mengetahui hukum akhir dari suatu kata atau suatu kalimat. Contohnya yaitu ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Ra'aitu rajulan, saya melihat seorang laki-laki. Marartu birajulin, saya berjumpa dengan seorang laki-laki. Nah, dalam ketiga kalimat ini kita berfokus kepada kata rajulun, yaitu artinya seorang laki-laki.
Dalam kata rojulun, kalimat awal ini kita perhatikan pada huruf akhir dari kata tersebut, yaitu huruf lam. Bahwasanya pada kalimat rojulun dia berharokat doma. Namun kita juga melihat pada yang kedua, yaitu rojul. Di sini ia mempunyai harokat fathah. Sedangkan untuk kalimat yang ketiga, yaitu birojulin, dia mempunyai harokat kasroh. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan ilmu nahwu. Ilmu nahwu diartikan ilmu pengetahuan yang membahas perihal kata-kata bahasa Arab, baik ketika sendiri maupun ketika terangkai dalam kalimat. Dengan kaidah-kaidah ini, orang dapat mengetahui kata Arab baris akhir, kata-kata yang tetap pada barisnya, yaitu mabni, kata-kata yang dapat berubah, yaitu mu'rab, yang tujuannya adalah untuk menjaga kesalahan dalam mempergunakan bahasa Arab dan untuk menghindarkan kesalahan dalam makna memahami Al-Quran dan hadis dan tulisan-tulisan ilmiah dan karangan. Tata bahasa Arab dikenal istilah fi'il dan harf, jumlah ismiyah dan fi'liyah, serta syibih jumlah. Dalam ilmu nahwu banyak lagi istilah persoalan yang dapat diteliti dari buku-buku nahwu yang banyak tersebar. Yang dikenal memperkasai nahwu adalah Ali bin Abi Thalib beserta para sahabatnya. Dan ilmu nahwu secara istilah adalah diungkapkan untuk mencakup ilmu nahwu shorof atau juga disebut ilmu bahasa Arab, yang definisinya adalah ilmu biusulin mustambatin min kalamil arabi yu'rafu biha ahkamul kalimatil arabiyyah halan ikrabiha wa hala terkiha. Ilmu tentang kaidah-kaidah atau pokok-pokok yang diambil dari kalam Arab untuk mengetahui hukumnya, hukum kalimatnya, kalimat Arab yang tidak tersusun, seperti panggilan, idgham, membuang dan mengganti huruf. Dan ilmu nahwu yang menjadi perbandingan dari ilmu shorof, yang definisinya adalah ilmu di usul mustambatin min qawaidil arabi yu'rafu biha ahwalul kalami i'raban wa bina. Ilmu tentang pokok-pokok yang diambil dari kaidah-kaidah bahasa Arab untuk mengetahui keadaan akhirnya, seperti panggilan, idgham, membuang dan mengganti huruf. Dan ilmu nahwu yang menjadi perbandingan dari ilmu shorof, yang definisinya adalah ilmu di usul mustambatin min qawaidil arabi yu'rafu biha ahwalul kalami i'raban wa bina. Ilmu tentang pokok-pokok yang diambil
dari kaidah-kaidah bahasa Arab untuk mengetahui keadaan akhirnya. Dari kedua definisi tersebut, yang paling tepat adalah definisi yang paling pertama. Karena ilmu nahwu tidak menjelaskan keadaan akhir kalimahnya dari segi i'rab dan mabninya. Akan tetapi ia menjelaskan keadaan kalimat ketika tidak ditarkib yang berupa ilal, idgham, pembuangan, dan pergantian huruf. Nahwu juga merupakan salah satu dari bagian ilmu lughat al-Arabiyyah. Oleh karena itu, nahwu lebih layak untuk dipelajari, mendahului pengkayaan kosakata dan ilmu-ilmu lughat yang lain. Sebab nahwu merupakan instrumen yang amat vital dalam memahami kalam Allah, kalam Rasul, serta menjaga dari kesalahan yang terucap. Oleh karena itu, sebagai disiplin ilmu yang dianggap penting, nahwu bukan sekedar untuk pemanis kata. Akan tetapi, sebagaimana timbangan dan ukuran kalimatnya serta bisa menghindar dari pemahaman yang salah atau suatu bicara. Menurut kaidah hukum Islam, ilmu nahwu bagi mereka untuk memahami Al-Quran dan hukumnya fardu ain. Baik teman-teman, segitu saja penjelasan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka saya akan mengakhiri pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.